Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, mapel ekonomi kelas 11. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu untuk membaca doa. Silakan dipimpin. Mari kita berdoa mengerti dengan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku yang berbahagia. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Meskipun dengan daring ini kita harus tetap semangat untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, supaya mendapatkan bekal untuk masa depan kita nanti. Anak-anakku, hari ini masuk semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu yang belum masuk itu. Iya Pak, nggak masuk satu. Husna Pak. Siapa? Husna ya. Pak. Tadi di WA sudah izin ya? Iya Pak. Kita sudah mempelajari materi tentang dari pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Di sini anak-anak ada yang ingat materi-materi tersebut? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 99 Pasal 2 Ayat 2 adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun dan lebih yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Itu Pak. Oh ya, tepat sekali Mbak Indah. Berarti kalian masih ingat dengan materi-materi yang Bapak sampaikan sudah kita pelajari bersama-sama di minggu yang kemarin. Minggu ini kita akan melanjutkan materi ketenagakerjaan yang masih ada hubungannya dengan materi di minggu yang kemarin. Materi yang selanjutnya apa? Nanti yang kita pelajari yaitu materi tentang sistem upah dan pengangguran. Bapak ingin tahu, penduduk di Indonesia itu apakah semuanya bekerja? Pastinya kan tidak. Kira-kira mengapa kok tidak bekerja? Mungkin ada anak-anak yang tahu? Oh iya, mungkin tidak bekerja mereka bisa saja karena di PHK apa gitu. Jawaban anak-anakku semuanya benar. Kata-kata mungkin tadi bisa kita buktikan apakah benar itu alasannya. Materi yang kita pelajari nanti yaitu berkaitan dengan sistem upah dan pengangguran. Mengapa kita harus mempelajari materi ini? Apa toh manfaatnya nanti dalam kehidupan kita? Kita pastinya akan bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Dari bekerja mendapatkan penghasilan, kita sudah tahu apa saja pekerjaan yang kita idam-idamkan nantinya, kemudian sistem pengupahannya seperti apa. Tujuannya yang pertama yaitu kalian bisa menganalisis konsep sistem upah dengan tepat. Yang kedua, kalian nanti akan bisa membedakan jenis-jenis pengangguran. Kemudian yang terakhir, kalian bisa nanti menganalisis apa solusi mengatasi pengangguran tersebut. Baiklah anak-anakku, kita memasuki inti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akan tayangkan PowerPoint. Tolong nanti kalian menyimak dan amati. Kalian amati gambar dalam PowerPoint ini sama dengan gambar di LKPD. Bisa Pak. Kita lanjut. Di sini Bapak akan memutarkan video berkaitan dengan masalah masih banyak ditemukan pekerja anak-anak di bawah umur di tanah air. Umumnya, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang cukup yang selayaknya menjadi hak mereka yang berusia antara 10 hingga 17 tahun. Jumlah pekerja anak di tanah air dikabarkan terus meningkat setiap tahun. Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas menyebutkan diperkirakan 9 dari 100 anak Indonesia atau 9,34% anak merupakan pekerja di bawah umur. Dari gambar tadi,
Apa yang bisa kalian amati? Ya, silahkan. Tadi saya lihat adanya antrian pelamar pekerjaan, Pak. Terjadi PHK karena perusahaan melakukan pengurangan pegawai, Pak. Jadi adanya PHK, Pak. Tadi ada yang satu gambarnya tentang antrian tenaga kerja, kemudian yang satu antrian atau banyak orang yang di PHK karena dampak dari pandemi COVID-19. Mengapa pandemi COVID bisa menyebabkan pengangguran? Ada yang tahu, Mbak Dewi? Pandemi COVID juga berdampak pada produksi perusahaan karena jumlah karyawan yang masuk kan jadi lebih sedikit atau dibatasi, Pak. Jadinya terjadi PHK. Oh iya, tepat sekali. Ya, karena pandemi sehingga jumlah karyawan dibatasi untuk masuk bekerja sehingga jumlah produksi perusahaan berkurang. Dampak dari berkurangnya produksi itu terjadilah PHK atau pemutusan hubungan kerja sehingga banyak terjadi pengangguran. Setelah kita amati, silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan, Mbak Maratus. Ya, Pak Guru. Kita boleh nggak, Pak, mencari referensi dari internet untuk melengkapi jawaban kita yang LKPD-nya, Pak, untuk LKPD-nya? Oh, boleh. Silakan mencari referensi lewat internet. Apakah sudah semua selesai untuk mendiskusikan pekerjaan di LKPD? Sudah, Pak. Silakan mengisi LKPD di link yang sudah Bapak share di LMS ataupun di alamat di LMS di WA Group. Apakah kalian sudah mengirim? Sudah, Pak. Pak. Dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Urutannya dari kelompok yang pertama yaitu kelompok mikro. Silahkan perwakilan dari kelompok mikro, kelompok yang lain menyimak, nanti bisa memberikan tanggapan. Silahkan kelompok 1, kelompok mikro. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok mikro mengenai yang pertama yaitu upah. Upah di sini sebagai balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan, ataupun bulanan. Kemudian macam-macam sistem upah antara lain upah menurut waktu, upah menurut prestasi, upah menurut borongan, dan upah premi. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, Pak. Kemudian yang keempat ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu ada 1, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian. Misalnya di musim paceklik, banyak petani yang menganggur karena telah selesai masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya. Nah, pengangguran tadi harus diatasi dengan yang berbeda-beda caranya. Cara mengatasi pengangguran yang musiman yaitu
dengan cara pemberian informasi lowongan pekerjaan pada bidang lain dan melatih keterampilan untuk bekerja saat menunggu musim tertentu. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, dari presentasi kelompok 1 tadi, mungkin ada kelompok yang lain, silahkan untuk memberikan tanggapan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Silahkan, Mbak Endang, untuk memberikan tanggapannya. Memberi Ya, tanggapan pada silahkan. cara mengatasi pengangguran struktural ditambah mendirikan industri padat karya, Pak. Oh ya, memberikan tanggapan tambahan untuk solusi atau cara mengatasi pengangguran struktural ditambah mendirikan industri padat karya. Oke, terima kasih banyak Mbak Okta atas tanggapannya. Beri aplaus untuk Mbak Okta. Semuanya sudah tampil dalam kegiatan presentasi, baik dari kelompok mikro, kelompok makro, kelompok permintaan, kelompok penawaran, dan kalian sudah memberikan tanggapan-tanggapan, memberikan masukan-masukan. Yang bisa menyimpulkan? Silahkan Mbak Atus. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya dapat menyimpulkan bahwa upah itu merupakan balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Kemudian macam-macam upah, ada upah menurut macam-macam sistem upah, ada upah menurut waktu, upah menurut prestasi, upah borongan, upah premi, upah partisipasi, upah mitra usaha, kemudian upah indeks biaya hidup, upah skala berubah, dan upah produksi, Pak. Itu Pak kesimpulan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Atus atas kesimpulannya yang sudah bisa didapat dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada yang saya tangkap dari pembelajaran pagi ini, yang pertama tentang pengangguran musiman, Pak. Kemudian cara mengatasi pengangguran musiman yaitu dengan memberi informasi lowongan pekerjaan. Oke. Oh, tepat sekali. Bagus sekali Mbak Dewi atas kesimpulan materi yang sudah bisa dipahami pada pembelajaran pada pagi hari. Nanti kalian sudah memahami seluruh materi pada pembelajaran kali ini dan bisa memperoleh manfaat kaitannya dengan pengangguran, terus nantinya kalian akan mencari pekerjaan. Nah, kira-kira apa persiapan untuk mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan? Saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh, Pak, biar nanti saya bisa masuk ke perguruan tinggi yang saya inginkan, Pak. Kemudian mungkin saya akan mengembangkan terus keahlian saya supaya saya bisa bekerja sesuai dengan cita-cita saya, Pak. Gitu, Pak. Oh ya, bagus sekali Mbak Atus. Berarti kalian memang sudah mempersiapkan dengan matang untuk mencapai cita-cita kalian dan mempersiapkan diri untuk di masa depan nanti yang akan kalian raih nanti. Semoga sukses, semoga lancar. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kegiatan pembelajaran ini kalian nanti akan melaksanakan tes tadi, nanti Bapak akan menilai, kemudian nilai nanti akan saya tampilkan di Google Classroom. Kemudian nanti pembelajaran yang akan datang yang kita akan pelajari tentang inflasi. Nanti mohon dipelajari di rumah. Surat Al-Jumu'ah bahwasanya setelah melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, silahkan kalian bertebaran di muka bumi untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kewajiban seorang Muslim harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Oke. Terima kasih anak-anakku, kalian sangat hebat, sangat serius, sangat bersemangat dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak berharap nanti di pembelajaran berikutnya kalian lebih bersemangat lagi, serius lagi dalam kegiatan pembelajaran yang akan datang. Sudah sampai kita pada akhir kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.